tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya palsu. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UIN dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau hijau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30S PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Bakabuming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat. Tahu saya. Saya 65-66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang haji. Yakut ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekap?
kok bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi disusupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 2. Kalau didiamin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas. Jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyatu. UGM dan ribuan massa turun ke jalan, tuntut adili dan seret keluar Joko Widodo. Pembukaan suara keras dari kota pelajar. Selamat sore, kembali mendengarkan Lantang News bersama saya Budi Santoso. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit kota pelajar berubah menjadi lautan manusia. Berawal dari gerbang megah Universitas Gadjah Mada atau UGM, ribuan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, hingga warga biasa berkumpul bersatu padu. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang dan terus bertambah dari menit ke menit. Mereka turun ke jalan membawa satu suara yang sangat lantang dan berani, menuntut agar Joko Widodo segera diadili di pengadilan dan dikeluarkan serta diseret keluar dari segala akses kekuasaan dan perlindungan negara. Suara teriakan "adili sekarang, seret keluar" bergema memecah udara, terdengar sampai jauh. Kemarahan rakyat ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi rasa kecewa yang sudah dipendam bertahun-tahun. Dalam laporan khusus 16 menit ini, kita akan bedah tuntas mengapa UGM sebagai kampus tertua dan paling bergengsi ini berani mengambil langkah besar ini. Apa saja bukti-bukti berat yang dituduhkan dan seberapa besar dampak aksi ini bagi masa depan negara kita? Mari kita simak bersama dari awal sampai akhir. Jam 2:30 menit, jam 5:30 menit, kronologi lengkap mulai dari kampus Jalan Raya. Pagi hari sekitar pukul WIB, kawasan UGM sudah ramai. Mahasiswa datang membawa atribut, spanduk besar, dan poster-poster tegas. Di atas spanduk itu, UGM tegakkan kebenaran, hukum harus sama rata, dan Jokowi adili sekarang. Pukul 10.00 WIB, barisan bergerak. Ribuan orang berjalan kaki bersama-sama menuju pusat kota. Jalanan besar tertutup sepenuh massa. Yel-yel dan teriakan bersahutan. Meskipun jumlahnya sangat banyak,
berjalan sangat tertib dan damai. Pendewasaan mahasiswa dalam berdemokrasi. Koordinator lapangan menyampaikan kerasnya. Kami turun hari ini bukan untuk membuat keributan. Kami turun karena kami cinta Indonesia. Kami tidak mau negara ini diwarisi oleh masalah, hutang, dan kehancuran. Kami dari UGM berjanji tidak akan mundur satu langkah pun sampai tuntutan kami dipenuhi. Di barisan depan terlihat tokoh intelektual dan mantan pejabat negara juga ikut berjalan, memberi dukungan penuh. Mereka sepakat ini adalah momen penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Polisi yang diterjunkan cukup banyak, namun mereka menjaga jarak karena sadar ini adalah gerakan murni rakyat. Tidak ada gesekan, semua fokus pada satu tujuan, menagih tanggung jawab pemimpin. Jam 5:30, jam 9:30, 4. Tuduhan berat, ini dasar rakyat menuntut. Inilah bagian paling utama yang harus kalian dengar. Tim hukum mahasiswa UGM telah merangkum 4 poin besar, 4 dosa berat yang menjadi alasan utama mengapa Joko Widodo harus diadili. Ini bukan isapan jempol, tapi fakta yang dirangkum dari data resmi. Pertama, kerusakan keuangan negara dan hutang yang mengeban. Data menunjukkan selama masa kepemimpinannya, utang negara melonjak luar biasa tinggi, ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Uang itu dipakai untuk proyek-proyek raksasa yang manfaatnya belum jelas bagi rakyat. Namun banyak pihak dekat dan pengusaha tertentu yang menjadi sangat kaya raya. Sementara itu, uang untuk subsidi rakyat, kesehatan, dan pendidikan justru dipotong. Rakyat menilai ini sebagai penggelapan amanah dan kerugian negara yang sangat besar. Kedua, memanipulasi aturan demi kekuasaan. Ini yang paling menyakiti hati para akademisi. Jokowi dianggap mengubah undang-undang, mengatur lembaga hukum, dan mengutak-atik peraturan hanya demi melanggengkan kekuasaannya dan kelompoknya. Hukum dijadikan alat, bukan pelindung rakyat. UGM menegaskan, tindakan ini merusak dasar demokrasi dan mencederai konstitusi negara. Ini tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Ketiga, krisis harga dan kelangkaan pokok. Selama bertahun-tahun, rakyat susah sekali. Beras mahal, minyak mahal, pupuk langka, harga sembako terus naik tak terkendali. Padahal Indonesia negara kaya. Kebijakan yang dibuat justru menguntungkan kartel dan importir saja. Petani makin menderita, pedagang kecil bangkrut. Kebijakan ini dianggap gagal total dan sengaja dibuat untuk menguntungkan segelintir orang saja. Keempat, upaya membangun dinasti politik. Puncak kemarahan ada di sini. Usaha keras menempatkan anak-anak dan keluarga di jabatan tinggi negara dianggap penghinaan besar terhadap rakyat. Indonesia bukan milik satu keluarga. Rakyat menolak sistem kerajaan. Rakyat ingin pemimpin yang dipilih karena kemampuan, bukan karena nama belakang. Dari keempat poin berat ini, kesimpulan mahasiswa mutlak, Jokowi telah merugikan negara, melanggar hukum, dan wajib diadili di pengadilan. Jam 9:30, jam 12:30, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UGM berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya belajar hukum di sini. Saya diajarkan hukum itu adil dan setara. Tapi kenyataannya, pejabat besar bebas melakukan apa saja, sementara rakyat kecil ditindas. Hari ini kami bersuara agar hukum benar-benar tegak. Jokowi harus bertanggung jawab." Seorang dosen, guru besar juga memberikan pernyataan tegas. Sejarah mencatat, setiap kali negara salah arah, UGM selalu tampil di barisan depan. Hari ini kami kembali hadir. Pesan kami tegas, jangan coba-coba lindungi mereka yang merugikan negara. Seret ke pengadilan, kembalikan uang rakyat biar adil. Spanduk-spanduk lain bertuliskan, rakyat tidak lupa, kembalikan aset negara, dan tidak ada kekebalan hukum. Semangat mereka sangat tinggi meski matahari terik menyengat. Mereka sadar apa yang mereka lakukan hari ini adalah untuk masa depan adik-adik mereka dan anak cucu bangsa nanti. Mereka rela berkorban waktu dan tenaga demi keadilan. Jam 12:30, jam 14:30, ini menjadi bukti bahwa kemarahan ini bukan milik satu kota saja, tapi milik seluruh Indonesia. Suara rakyat bersatu. Pengamat politik menyatakan, ini adalah titik balik. Kekuatan mahasiswa dan rakyat sudah bangkit. Tekanan kepada
pemerintah dan lembaga hukum semakin besar. Prabowo Subianto sebagai presiden baru pasti sangat memperhatikan hal ini. Apakah ia akan mendengar suara rakyat atau membiarkan saja? Semua mata tertuju ke Istana Negara sekarang. Situasi politik negara semakin panas dan dinamis. Rakyat tidak mau ditunda-tunda jawabannya. Jam 14:30, pukul 16, penutup, hukum harus tegak, titik. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap dan rinci mengenai peristiwa bersejarah hari ini. Ribuan massa dari UGM dan seluruh elemen bangsa turun ke jalan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Minta Joko Widodo segera diadili, diseret keluar dari kekuasaan, dan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuat selama memimpin. Ingatlah pesan penting hari ini. Di negara hukum ini, tidak ada orang yang kebal hukum. Setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Apakah tuntutan rakyat ini akan segera dikabulkan? Bagaimana respon Presiden Prabowo? Apakah proses hukum akan segera dibuka? Kami akan terus memantau dan melaporkan perkembangannya setiap detik hanya di Lantang News. Terima kasih sudah mendengarkan laporan khusus ini selama 16 menit. Saya Budi Santoso, undur diri. Sampai jumpa. Nah, apa yang sebenarnya dipersoalkan sampai-sampai banyak yang masuk penjara tentang ijazah Jokowi ya? Isu ini muncul karena sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah dan juga skripsi Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Salah satu argumen yang berada adalah soal penggunaan jenis huruf pada sampul dan lembar pengesahan skripsi serta format nomor ijazah. Apa kata UGM? UGM secara resmi menyatakan bahwa Joko Widodo memang alumni ya Fakultas Kehutanan UGM. Menurut UGM ia mulai kuliah pada 1980 dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985. UGM juga menegaskan bahwa ijazah dan skripsinya asli serta didukung oleh cetakan akademik proses perkuliahan ujian yudisium dan wisuda. Nah, UGM juga menjelaskan bahwa skripsi mahasiswa pada masa itu umumnya diketik menggunakan mesin ketik, sedangkan sampul dan lembar pengesahan dapat dibuat melalui percetakan. Nah, karena itu menurut UGM perbedaan atau kemiripan font pada dokumen ini tidak dengan sendirinya membuktikan pemalsuan. Jadi bagaimana dengan pemeriksaan polisi? Pada 22 Mei 2025, Barreskrim Polri menyampaikan hasil penyelidikan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM atas nama Joko Widodo dinyatakan asli. Menurut keterangan yang diberitakan, antara penyelidikan melibatkan pemeriksaan secara saintifik dan ditemukan dokumen asli dengan nomor ijazah 1120. Nah, terkait Fakultas Kehutanan UGM dan tanggal kelulusan 5 November 1985, mengapa isu masih ramai? Ya, bahkan beberapa tahun teman-teman, isu ijazah Jokowi tidak pernah selesai. Perdebatan terus berlangsung karena ada pihak yang tetap mempertanyakan dokumen dan meminta informasi akademik lebih terbuka pada Maret 2026. Nah, Komisi Informasi Pusat KIP juga mengabulkan sebagai permohonan terkait informasi studi Jokowi di UGM dengan batasan bahwa informasi yang mengandung data pribadi tidak otomatis menjadi informasi publik. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan atau mengenai keterbukaan informasi masih ada, tetapi hal tersebut berbeda dengan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi terbukti palsu. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas ya, sumber resmi yang saya temukan tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan sebagai fakta bahwa ijazah Jokowi dari UGM benar-benar palsu. Nah, justru itu teman-teman, UGM menyatakan bahwa ijazah tersebut asli dan Barreskrim Polri pada 2025 juga menyatakan hasil pemeriksaannya menunjukkan ijazah tersebut. Nah, di sisi lain memang terdapat pihak-pihak
yang masih mempertanyakan atau memperdebatkan aspek tertentu dari dokumen dan meminta keterbukaan informasi lebih lanjut. Jadi penting membedakan antara tuduhan perdebatan dan fakta yang telah diverifikasi. Nah, klarifikasi resmi UGM tentang ijazah dan skripsi Joko Widodo. Kalau Anda ijazah palsu Gibran saat ini tersebut merupakan tuduhan dan polemik yang belum atau tidak boleh dianggap sebagai fakta yang sudah terbukti. Nah, sejumlah pihak mempertanyakan riwayat pendidikan Gibran, termasuk pendidikan menengahnya di Singapura dan jalur pendidikan tingginya melalui MDIS Singapura serta program yang terkait dengan Universitas of Bradford. Nah, pada tahun 2023 Gibran pernah menunjukkan ijazah kuliahnya kepada wartawan untuk membantah tuduhan bahwa ijazahnya palsu. Pada 2025 muncul gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempersoalkan kebebasan ijazah SMA atau penyetaraan pendidikan Gibran. Nah, gugatan tersebut merupakan proses hukum dan tidak otomatis membuktikan bahwa ijazahnya palsu. Jadi istilah yang paling akurat adalah polemik atau tuduhan terkait ijazah Gibran bukan menyatakan sebagai fakta bahwa ijazahnya benar-benar palsu. Nah, kalau pernyataan apakah Joko Widodo saat menjabat mempermainkan publik soal kasus ijazahnya, jawabannya belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan. Nah, dengan itu memang ada pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah dan meminta transparansi lebih lanjut. UGM menyatakan Jokowi benar-benar alumnus Fakultas Kehutanan dan ijazahnya benar-benar asli. Hasil penyelidik Bareskrim pada Mei 2025, Bareskrim Polri menyatakan ijazah S1 Jokowi dari UGM asli setelah pemeriksaan dan perbandingan dengan dokumen alumni lainnya. Jadi boleh saja seorang mengkritik cara Jokowi mengenai isu tersebut. Misalnya, mempertanyakan keterbukaan informasi atau waktu pemberian penjelasan. Namun menyatakan bahwa Jokowi sengaja menipu atau mempermainkan publik, membutuhkan bukti yang lebih kuat daripada sekedar adanya polemik. Nah, teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, berikan tanggapan kalian tentang isu ijazah Jokowi, ya, berikan di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam NKRI harga mati.